Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sampai pada salah satu momen yang sangat emosional dalam kehidupan Musa. Dalam Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 13, Tuhan berkata kepada Musa untuk naik ke gunung dan melihat tanah perjanjian yang akan diberikan kepada Israel. Namun setelah itu Musa akan dikumpulkan kepada bangsanya. Artinya, Musa akan melihat tanah itu, tetapi tidak masuk ke dalamnya. Saudara, bayangkan perasaan Musa, 40 tahun memimpin bangsa Israel, menghadapi pemberontakan, berkali-kali berdoa bagi umat, berjalan dalam padang gurun, memikul beban yang berat, dan sekarang di ujung perjalanan, ia tidak masuk ke tanah yang dijanjikan. Secara manusia, Musa bisa menjadi pahit, ia bisa kecewa, ia bisa memikirkan diri sendiri. Namun yang sangat indah adalah respon Musa. Hal pertama yang ia pikirkan bukan dirinya, tetapi umat Tuhan. Bilangan pasal 27 ayat 15-17 berkata bahwa Musa memohon supaya Tuhan menetapkan seorang pemimpin atas umat itu. Supaya umat Tuhan jangan seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Saudara, inilah hati seorang gembala sejati. Bahkan ketika pelayanannya akan berakhir, ia masih memikirkan domba-domba Tuhan. Bukan reputasinya, bukan warisannya sendiri, bukan kenyamanannya, tetapi keberlangsungan umat Tuhan. Ini sangat berbeda dengan banyak pola kepemimpinan dunia. Dunia sering berpikir, bagaimana saya tetap memegang kendali? Tetapi Musa berpikir, bagaimana umat Tuhan tetap dipimpin dengan baik setelah saya tidak ada. Saudara, pemimpin sejati tidak membangun ketergantungan kepada dirinya, tetapi mempersiapkan generasi berikutnya. Dan Tuhan memilih Yosua. Mengapa? Ayat 18 berkata, Yosua seorang yang penuh roh. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak pertama-tama menekankan strategi, kemampuan militer, atau kepintaran Yosua. Yosua terutama adalah ia penuh roh. Saudara, dunia mungkin memilih pemimpin berdasarkan popularitas, kekuatan, atau kemampuan berbicara. Tetapi Tuhan mencari hati yang dipenuhi rohnya. Dan Musa dengan rendah hati menumpangkan tangan atas Yosua di depan umat. Ia tidak iri, ia tidak mempertahankan posisi, ia rela menyerahkan tongkat estafet. Betapa indahnya hati seperti itu. Dalam perjanjian baru, Rasul Paulus juga melakukan hal yang sama kepada Timotius dan generasi berikutnya. Karena pekerjaan Tuhan selalu lebih besar daripada satu orang. Renungan hari ini menegaskan, orang yang hidup bagi Tuhan tidak hanya berpikir tentang bagaimana memulai pelayanan dengan baik, tetapi juga bagaimana meninggalkan warisan iman bagi generasi berikutnya. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita sedang membangun kerajaan kita sendiri atau mempersiapkan generasi berikutnya bagi Tuhan? Apakah kita hidup meninggalkan warisan rohani bagi orang lain? Mari kita berdoa. Tuhan yang setia,
Terima kasih untuk teladan Musa yang memiliki hati seorang gembala. Ajarlah kami untuk hidup bukan bagi diri sendiri, tetapi bagi penggenapan pekerjaan-Mu. Tolong kami untuk mempersiapkan generasi berikutnya, membangun orang lain, dan meninggalkan warisan iman yang memuliakan nama-Mu. Penuhi hidup kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat melayani dengan setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.